Alhamdulillah Allazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi Rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka 'alimul hakim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil 'azim. Ya'lamu anna Allah ta'ala qad yaqulu fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كلوا ما رزقناكم حلالا طيبا. وفي آية أخرى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Sadaqallahul azim. Puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah, yang mana oleh Allah yang telah menjadikan hidup kita sebahagia hari ini, setenang hari ini, dan setaat hari ini. Kita doakan kepada Allah agar kebahagiaan ini akan berkekalan selama-lamanya sampai kita menghembus nafas terakhir dengan membawa husnul khatimah. Kita doakan kepada Allah agar ketaatan ini tidak ada dipengaruhi oleh pengaruh-pengaruh yang bisa membuat hilangnya ketaatan. Karena di antara pengaruh yang membuat ketaatan itu menjadi lenyap adalah pengaruh terjerumusnya seorang hamba kepada kemaksiatan. Kemudian juga kita berdoa kepada Allah agar rahmat dan kesejahteraan, selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah rahmatan lil alamin. Beliau diutus oleh Allah bukan saja menjadi rahmat bagi umatnya yang muslim, yang beriman, tetapi Rasulullah juga diutus oleh Allah menjadi rahmat untuk sekalian alam, baik kepada orang yang beriman dengan Rasulullah, bahkan kepada orang yang tidak percaya dan tidak beriman dengan Rasulullah pun menjadi rahmat dengan kehadiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya selawat dan salam kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Hadirin sidang jamaah Jumat undangan Allah yang mulia. Dalam kehidupan ini hanya kita yang bisa menjaga diri kita. Hanya kita yang bisa mengatur ibadah kita. Hanya kita yang bisa mengatur apa yang kita makan dan apa yang kita minum. Dalam artian kata, ketika kita ingin baik hidup kita, baik tubuh kita, baik amal ibadah kita, jagalah makanan kita. Menjaga makanan, kita berpaduan kepada apa yang telah disampaikan oleh Allah dalam firman-Nya. Wahai orang-orang beriman, makanlah dari apa yang telah kami anugerahkan kepadamu, rezeki yang halal lagi baik. Rezeki yang halal bukan rezeki yang manis. Rezeki yang halal bukan rezeki yang lezat. Makanan yang halal bukan makanan yang dibuat dengan rasa yang enak, yang dimakan dengan kenikmatan yang luar biasa. Bukan itu makanan yang halal. Tapi makanan yang halal adalah ketika makanan itu kita dapat secara halal menurut syariat Allah. Makanan halal, tapi ketika didapati dengan cara yang tidak halal,
juga makanan itu menjadi tidak baik dan tidak halal bagi kita. Makanya halal itu tidak identik dengan enak. Halal itu tidak identik dengan lezat. Halal itu adalah sesuatu yang kita dapat kalau milik orang, kalau kepunyaan orang, ada izin dari empunyanya. Termasuk dalam hal ini, seakan-akan ada nanti barang atau makanan tidak ada pemiliknya, karena kita anggap punya umum, seakan-akan milik bersama. Tapi ketika kita tidak berhak untuk mendapatkan makanan itu, atau ada yang lebih berhak dari kita untuk menikmati makanan itu, tapi kita selip dengan kita mungkin orang yang hebat, orang yang terdekat, orang dalam dan lain sebagainya, maka makanan itu menjadi haram karena kita merampas hak orang lain. Contoh kecil lagi yang kadang-kadang membuat tidak berkah hidup kita. Di dalam kita mengantri untuk mendapatkan makanan, yang seharusnya kita berada di nomor antrian ke-20. Tapi karena cara kita, karena gigih yang tidak baik namanya, syadik buruk, carong hanagat, kayem lagi nya. Tak ada kesempatannya jadi takoh go. Tajak ba antrian nomor 5 gede. Seharusnya antrian nomor 20. Tak dapati makanannya. Seharusnya di nomor 10 ke habis makanannya. Orang yang jatah nomor 10 tanya nomor 20. Kata prung kedeh ke bak nomor 5 sehingga orang nomor 10 ka hanam tume. Nyan tanya merampas hak go. Nyan harum tak pajo. Be fikir wayang-wayang. Karena haram itu ada dua dalam fikih. Ada haram li zati, ada haram li ardi. Ada haram itu memang makanan itu sendiri haram. Seperti memakan, maaf, daging babi, daging anjing itu haram. Memakan makanan yang halal, binatang-binatang yang halal kita makan, tapi mati dia tanpa disembelih secara syariat, kita makan jadi haram. Bahkan kita sembelih secara syariah pun, tasi secara syariah, tapi hana putu halqum, hana putu mareh. Kakak tahu jutaku mati binatangnya. Ini namanya haram li ardi. Karena perilaku kita yang membuat makanan itu jadi haram. Cara kita mendapatkan makanan itu menjadi haram. Yang hati-hati, hal-hal sepele kita pikir nggak apa-apa karena kita lebih kuat, nyelip aja orang lain. Sering itu. Apakah namanya dalam bentuk nanti pasar murah dan lain sebagainya. Termasuk orang-orang kaya yang mengambil makanan dibawa pulang ke rumahnya, seharusnya itu dibagi untuk orang miskin. Yang harum tak paju. Baik fikir wayang-wayang. Akhirnya kita temanyong tu badro tanya, "Pakon le hana berkah la udipnya, hana tenang jiwa." Hatago kata terampas. Hatago kata paju. Tak pegah ada ibadah hana pas tak ibadah. Kan ibadah hana pas. Semua bermula dari makanan. Makanan itu masuk ke perut. Perut itu nanti diproses. Ada yang menjadi energi, ada yang menjadi ampas. Yang menjadi ampas dibuang melalui salurannya. Yang menjadi energi ini yang berbahaya. Bisa nanti menjadi daging, menjadi tenaga. Kalau daging itu terjadi daripada makanan haram, hati-hati kata Rasulullah. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, yang dikonsumsi itu haram adanya, maka neraka lebih patut bagi orang itu. Neraka lebih layak bagi orang itu. Fannaru aulabi. Kaum muslimin sedang jamaah yang dimuliakan Allah, jangan gara-gara secuil makanan haram membuat kita tidak layak masuk surga.
Jangan gara-gara sedikit punya orang kita rampas, kita diusir oleh malaikat dari surga, oleh Allah dari surga. Ali pernah berkata dalam sebuah petuah beliau, kenapa orang sering makan haram? Kenapa orang sering mengkonsumsinya haram? Karena yang dipikirkan hanya isi perutnya saja, tidak pernah dipikirkan isi perut orang lain. Sehingga Ali berkata, kalau orang hidup hanya memikirkan isi perutnya, maka harga orang itu tidak lebih baik dari apa yang keluar dari perutnya. Yang hati-hati. Tak rampas atagop, tak cok atagop, tak selip gop, hanagot laudip. Dan bukan berimbas pada pribadi kita yang berbuat, berimbas ke seluruh keluarga kita. Kan ketanya mentang oh tak cok atagop, tak pajuh lah tanya mandum, mak oh tak pajuh tati, hana mungkin. Tak puau rumah. Oh tak puau rumah. So yang pajuh anu tanya. So yang konsumsi isteri tanya. Kepajuh lah anu je ke daging, kepajuh lah isteri je ke daging. Masalahnya kembali bahadi Rasulullah budak. Kullu lahmin nabata minal haram fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh daripada makanan haram, maka neraka lebih layak bagi dia. Bukan bagi kita saja, ketika kita bawa pulang ke rumah, dimakan oleh anak kita, dimakan oleh isteri kita, dimakan oleh cucu kita, dimakan oleh keturunan kita, semua fannaru aulabi, neraka lebih layak. Nauzubillah, summa nauzubillah. Oleh karena itu, sebelum kita mengisi atau memaksa supaya perut kita penuh, lihat dulu yang berhak ini untuk perut siapa. Kadang-kadang bapak-bapak kaum muslimin sedang jamaah Jumat melakukan Allah, sering kita meremehkan kepentingan orang lain hanya demi kepentingan kita sendiri. Sering kita memaksakan supaya perut kita kenyang, tapi kita meremehkan, menyepelekan yang seharusnya makanan itu masuk ke perut orang yang lebih berhak. Oleh karena itu, pernah dipesankan oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, seandainya engkau makan satu makanan, engkau makan sesuap makanan, engkau lihat ada orang yang menyebab satanya ngiler rasanya melihat kamu makan, belahlah makananmu, kasihlah ke dia. Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau setiap mau ke warung, dalam sejarah, dalam riwayat, menyebab satanya ke warung kopi. Setiap beliau mau makan, karena beliau ingin merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, beliau selalu mengajak orang di jalan. Ini kelebihan Nabi Ibrahim dalam sejarah. Yang tajak warung, kalau kita mau ke warung, ketemu di jalan, ada orang yang ekspresi wajah berbagai macam. Ada yang senang, mungkin dia baru makan. Ada orang yang pegang-pegang perutnya, atau dia tidak pegang perut, tapi kita lihat wajahnya ini wajah kelaparan. Kalau Nabi Ibrahim langsung diajak, ayo kita ke warung makan. Kadang-kadang orang menolak, minta maaf, nampak dia enggak ada uang, takut nanti ketika dia makan enggak ada bayar. Nabi Ibrahim mengatakan, saya yang traktir, saya yang bayar. Ketika beliau Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ketemu orang di jalan yang dilihat layak untuk diajak makan, beliau lihat di warung beliau makan. Oh bak warung kat nyan pajobu kat nyan di geu. Nya di antara urang duk warung kan urang senyum-senyum mandumnya. Coba duduk bak warung, apalagi yang kaya-kaya jika pengalaman no. Nya otak pesan kopi bak warung nyampai hata wajah kau. So yang kem kana tubai bicut lambalu. Nah yang kenong kanker kantong kering hana takuna, tapi kepaksa yang nak cik 2 ribe. Oh keputan kopi ternyata kali 5 ribe kopi. Atau 5 ribe. Nya otak urangnya tengah-tengah nya kuplung pebek nya kutubik ju kiban cara. Nya peng cik 2 ribe. Oh kula kem ai ke urangnya hana mangan karena kasir kita urang du lain. Nya berbagah peka danyo. Nya sang hana. Tajak aju. Nya bapak je dah bayu. Nabi Ibrahim lagi nyangka bawa warungnya so yang mesti tabayu. Maka nasabah desa
nasabah kampung di Indonesianya. Daerahnya to dengan pesantren. Yang tajak bagampungnya merebut-rebut urung bayu. Yang punya urung ke jamaah ke pernah bagampungnya terasa. Yang nasabah daerah di Pulau Jawa. Yang na gampungnya menyodai pejabu, tiba-tiba order bayu sudah dibayar. Siapa bayar? Enggak tahu. Pokoknya anda yang makan sudah dibayar orang. Nyana pada ya ceh lagi kan sang cip. Nah tapi hana tak. Di Pulau Jawa, Sabah dan kami udah pernah ke situ. Memang kai bayu, pokoknya order tubit kai bayu legok. Ya, menyona dia cek lagi yang sang uring berdoa katanya. Karena orang yang kita bayar itu pasti dia Allah permudahkanlah rezeki orang yang sudah membayar apa yang saya makan. Nyan cuba si go tak bangun, tak bina, tak ajak cedera-cederanya benar lagi nya. Dan berpekat dia duduk bawarung. Nyohana be duduk bawarung. Maka beruntunglah saudara-saudara kita setiap pergi ke warung kopi minum pagi beliau bayar selalu. Bek fikir rugo kanyan. Ya bek fikir rugo berkah harta urungnya. Halal punya pejuh legok subhanallah. Mungkin Allah tidak membayar hari itu sama dia. Tapi Allah bayar besok. Atau Allah tunda bulan depan. Atau Allah tunda tahun depan. Atau langsung cash dibayar oleh Allah. Enggak pernah keluarganya sakit. Ini bayaran Allah. Cuma kita tidak sadar. Orang fikir hebat tak kamu makanan lagak-lagak. Kan makanan lagak. Orang makanan lagak tapi sakit tip uro. Tapi puji Allah gebalas kebaikannya pada orang lain. Maka oleh karena itu makanlah dari apa yang Allah anugerahkan dalam kehidupan kitanya, halalan tayyiban, yang halal lagi baik. Kami ulangi lagi apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali, kalau orang hidup hanya memikirkan isi perutnya sendiri, maka harga diri orang itu tidak lebih baik dari apa yang keluar dari perutnya. Mudah-mudahan kita semua menjadi berkah hidup kita, berkah rizki kita, berkah keluarga kita. Harapan terakhir yang kita inginkan kepada Allah, keberkahan itu dalam bentuk hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Bahagia yang kita dapatkan di dunia dan bahagia pula yang kita dapatkan di akhirat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang khatib bermohon agar diperbanyak maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul basir. Alhamdulillahi liwahibil atiyah wassalatu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi zawil nufusil zakiyah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa sahbihi zawil kiram. Amma ba'du ibadallah, ittaqullaha sirran wa alaniyatan la'allakum turhamun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma zidna 'ilman wa 'amala. Rabbana zidna imanan wa yaqina wa huda. Rabbana zidna takrima wa tashrifa wa mahabbatan wa birra. Allahumma ansuril islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal zalimin. Allahumma ansuril ikhwanina mujahidina fi Filistin. Allahumma ansuril mujahidina fi Gaza. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar. Aqimis salat.